sebenarnya saya nggak boleh menjelaskan ini saya simpan untuk bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Bapak Ibu, Solo ini kan tadi saya jelaskan tidak punya lahan, kiri kanan kita punya lahan, ya kita punya apa? Kita punya. Jadi kayak Gibran ingin menunjukkan bahwa KPU nggak bisa apa-apa gitu ya. Dia melanggar aturan-aturan yang ada juga yang nggak akan diapa-apain gitu kan. Sehingga ini membutuhkan sanksi sosial dari masyarakat, dari kita semua. Karena kalau KPU tidak bisa memberikan sanksi yang tegas gitu ya, ya berarti kita yang memberikan sanksi sosial kepada Gibran dengan tidak memilihnya. Gibran Rakabuming Raka disindir pegang tiket KPU usai keceplosan bocorkan materi debat Cawapres. Kala berpidato menjadi wali kota Solo hadir sebagai wali kota Solo dalam rapat konsultasi publik RPJPD pada tanggal 4 Januari 2024. Gibran Rakabuming Raka terciduk bocorkan kisi-kisi debat Cawapres, akui tak diperbolehkan membeberkan debat Cawapres. Gibran Rakabuming Raka, bos berpidato, Pak bodoh amat dengan KPU. Baru-baru ini calon wakil presiden dari Prabowo Subianto tersebut berpidato mengisi acara rapat sebagai wali kota Solo. Bukan soal pidato terkait gagasannya untuk daerah yang ia pimpin. Publik justru dibuat geger lantaran putra sulung Presiden Jokowi tersebut keceplosan membeberkan bahan debat untuk 21 Januari 2024 mendatang. Saat itu Gibran tengah melontarkan ide-idenya terkait pembangunan di kota. Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait bonus demografi yang dikaitkan dengan smart farming. Anehnya, meskipun mengakui bahwa ia tidak seharusnya membocorkan terkait hal tersebut, alih-alih berhenti dirinya malah melanjutkan pidatonya. Tak bisa mengontrol situasi. Alhasil, Gibran Rakabuming Raka disentil punya tiket dari KPU lantaran mengantongi informasi materi debat terlebih dahulu. Banyak yang menilai bahkan bukan hanya dari MK, ternyata Gibran juga punya tiket dari KPU. Tak ayal cuitan tersebut menuai beragam reaksi netizen di kolom komentar. Banyak yang menilai Gibran dibantu orang dalam. Gibran memang licik, difasilitasi dengan diberikan kisi-kisi dari KPU buat debat Cawapres pada tanggal 24 Januari nanti. Ya begitulah, jika sudah kebelet berkuasa, narasi menang satu putaran yang disuarakan oleh kubu Prabowo menjadi bukti bahwa apapun akan dilakukan termasuk memberikan kisi-kisi kepada Gibran. Memang terasa ganjil dan lucu. Sehubungan dengan pekik memang menang satu putaran, ini jika merasa sudah yakin akan menang, mudah mestinya akan merasa lebih tenang dan tidak gerasa gerusu atau ojo ke susu. Justru mereka terlihat tidak percaya diri dengan salam nasional antara sesama mereka itu salah menang satu putaran. Dan hasil-hasil survei sepertinya berkaitan satu sama lain, tiba-tiba saja elektabilitas mereka meroket. Bahkan terakhir katanya sudah mencapai 51%, meninggalkan Ganjar Mahfud yang selama ini memimpin dengan tipis yang ganjil. Adalah mengapa setiap Ganjar Mahfud melemparkan sebuah statement, lalu elektabilitas mereka turun, kata survei. Misalnya ketika Ganjar mengkritik bahwa nilai penegakan hukum pemerintahan Jokowi adalah 5 elektabilitas, mereka langsung anjlok tajam. Gibran Rakabuming Raka disindir pegang tiket KPU usai keceplosan bocorkan materi debat Cawapres. Kala berpidato menjadi wali kota Solo hadir sebagai wali kota Solo dalam rapat konsultasi publik RPJPD pada tanggal 4 Januari 2024, Gibran Rakabuming Raka terciduk bocorkan kisi-kisi debat Cawapres, akui tak diperbolehkan membeberkan debat Cawapres. Gibran Rakabuming Raka, bos berpidato, Pak bodoh amat dengan KPU. Baru-baru ini calon wakil presiden dari Prabowo Subianto tersebut berpidato mengisi acara rapat sebagai wali kota Solo. Bukan soal pidato terkait gagasannya untuk daerah yang ia pimpin. Publik justru dibuat geger lantaran putra sulung Presiden Jokowi tersebut keceplosan membeberkan bahan debat untuk 21 Januari 2024 mendatang. Saat itu Gibran tengah melontarkan ide-idenya
Terkait pembangunan di kota lebih lanjut, ia menjelaskan terkait bonus demografi yang dikaitkan dengan smart farming. Anehnya, meskipun mengakui bahwa ia tidak seharusnya membocorkan terkait hal tersebut, alih-alih berhenti dirinya malah melanjutkan pidatonya. Tak bisa mengontrol situasi. Alhasil, Gibran Rakabuming Raka disentil punya tiket dari KPU lantaran mengantongi informasi materi debat terlebih dahulu. Banyak yang menilai bahkan bukan hanya dari MK, ternyata Gibran juga punya tiket dari KPU. Tak ayal cuitan tersebut menuai beragam reaksi netizen di kolom komentar. Banyak yang menilai Gibran dibantu orang dalam. Gibran memang licik, difasilitasi dengan diberikan kisi-kisi dari KPU buat debat cawapres pada tanggal 24 Januari nanti. Ya begitulah, jika sudah kebelet berkuasa, narasi menang satu putaran yang disuarakan oleh kubu Prabowo menjadi bukti bahwa apapun akan dilakukan termasuk memberikan kisi-kisi kepada Gibran. Memang terasa ganjil dan lucu. Sehubungan dengan pekik memang menang satu putaran, ini jika merasa sudah yakin akan menang, mudah mestinya akan merasa lebih tenang dan tidak gerasa gerusu atau ojo ke susu. Justru mereka terlihat tidak percaya diri dengan salam nasional, antara sesama mereka itu salam menang satu putaran. Dan hasil-hasil survei sepertinya berkaitan satu sama lain, tiba-tiba saja elektabilitas mereka meroket. Bahkan terakhir katanya sudah mencapai 51%, meninggalkan Ganjar Mahfud yang selama ini memimpin dengan tipis yang ganjil. Adalah mengapa setiap Ganjar Mahfud melemparkan sebuah statement, lalu elektabilitas mereka turun, kata survei. Misalnya ketika Ganjar mengkritik bahwa nilai penegakan hukum pemerintahan Jokowi adalah 5 elektabilitas, mereka langsung anjlok tajam. Gibran Rakabuming Raka disindir pegang tiket KPU usai keceplosan bocorkan materi debat cawapres. Kala berpidato menjadi wali kota Solo, hadir sebagai wali kota Solo dalam rapat konsultasi publik RPJPD pada tanggal 4 Januari 2024. Gibran Rakabuming Raka terciduk bocorkan kisi-kisi debat cawapres, akui tak diperbolehkan membeberkan debat cawapres Gibran Rakabuming Raka. Bos berpidato, Pak bodoh amat dengan KPU. Baru-baru ini calon wakil presiden dari Prabowo Subianto tersebut berpidato mengisi acara rapat sebagai wali kota Solo. Bukan soal pidato terkait gagasannya untuk daerah yang ia pimpin. Publik justru dibuat geger lantaran putra sulung Presiden Jokowi tersebut keceplosan membeberkan bahan debat untuk 21 Januari 2024. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.